Halo semuanya, nama saya Windy Elizabeth. Saya sangat senang bisa berbagi dengan Anda hari ini tentang konsep yang sangat penting dalam psikologi, yaitu pendekatan person-centered terapi, khususnya tentang ideal self dan real self. Dalam video ini, kita akan bersama-sama membahas dua konsep penting dalam pendekatan person-centered terapi, yaitu ideal self dan real self. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ideal self? Ini adalah gambaran diri yang Anda cita-citakan, versi terbaik dari diri Anda, yang sering dipengaruhi oleh harapan pribadi, nilai-nilai yang diajarkan masyarakat, atau standar yang Anda tetapkan sendiri. Misalnya, Anda mungkin membayangkan diri Anda sebagai seseorang yang sangat sukses, selalu percaya diri, atau selalu dihormati oleh orang lain. Di sisi lain, ada real self yang mewakili diri Anda saat ini. Siapa Anda yang sebenarnya dengan segala kekuatan, kelemahan, perasaan, dan pengalaman Anda. Ini mencakup apa yang Anda rasakan, pikirkan, dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat Anda merasa kesulitan menghadapi tantangan, Anda mungkin merasa bahwa diri Anda saat ini jauh dari apa yang Anda harapkan. Nah, seringkali kita mengalami yang namanya ketidaksesuaian atau incongruence antara ideal self dan real self. Ketika versi ideal diri kita terasa terlalu jauh dari diri kita yang sesungguhnya, kita mungkin merasa stres, kecewa, atau bahkan kehilangan arah. Misalnya, Anda mungkin merasa tidak cukup, baik karena Anda belum mencapai tujuan yang Anda tetapkan untuk diri Anda. Tapi jangan khawatir, di sini kita akan membahas lebih dalam bagaimana perbedaan antara ideal self dan real self ini dapat mempengaruhi pertumbuhan pribadi Anda. Tidak hanya itu, kita juga akan melihat dampaknya pada hubungan Anda dengan orang lain. Ketika Anda lebih selaras dengan diri Anda yang sebenarnya, Anda akan lebih mudah membangun hubungan yang otentik, merasa lebih percaya diri, dan bahkan menemukan kedamaian dalam diri. Jadi, video ini bukan hanya membantu Anda memahami dua konsep ini secara teori, tetapi juga memberikan wawasan praktis tentang bagaimana Anda bisa mulai menjembatani kesenjangan antara ideal self dan real self untuk mencapai kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna. Sebelum kita lebih dalam memahami pendekatan person-centered terapi, yuk kita kenalan dulu dengan pendirinya, Carl Rogers, salah satu tokoh besar dalam dunia psikologi. Carl Ransom Rogers lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, Amerika Serikat. Ia tumbuh dalam keluarga religius yang sangat menghargai kerja keras, nilai-nilai moral, dan pendidikan. Awalnya, Rogers ingin menjadi petani, dan dia memulai studinya di bidang agrikultur di University of Wisconsin. Tapi kemudian minatnya beralih ke teologi. Namun setelah beberapa waktu belajar teologi, dia menyadari bahwa yang benar-benar menarik hatinya adalah membantu orang lain memahami dan mengembangkan diri mereka. Inilah yang membawanya untuk mendalami psikologi klinis. Rogers mendapatkan gelar PhD dalam psikologi klinis dari Teachers College, Columbia University pada tahun 1931. Karirnya sebagai psikolog klinis membuatnya memahami pentingnya hubungan antara terapis dan klien. Dari pengalaman ini, dia mulai mengembangkan pendekatan terapinya yang dikenal sebagai person-centered therapy. Intinya pendekatan ini sangat menekankan potensi individu untuk tumbuh dan berubah, asalkan mereka berada di lingkungan yang mendukung. Rogers percaya bahwa terapis tidak perlu mengubah klien, tetapi cukup menciptakan ruang yang aman di mana klien merasa didengar, diterima, dan dihargai. Dari sini lahirlah 3 prinsip utama dalam pendekatannya: keaslian, empati, dan penerimaan tanpa syarat. Prinsip-prinsip ini telah mempengaruhi cara konseling dilakukan di seluruh dunia. Selain kontribusinya di bidang terapi, Carl Rogers juga dikenal melalui karya-karya tulisnya yang berpengaruh seperti Client-Centered Therapy dan On Becoming a Person. Lewat karya ini dia membagikan pandangannya tentang bagaimana kita sebagai manusia dapat tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita. Carl Rogers meninggal pada 4 Februari 1987, tetapi warisannya terus hidup. Pendekatannya masih digunakan di berbagai bidang seperti psikoterapi, pendidikan, dan bahkan pengembangan organisasi.
Rogers menunjukkan kepada dunia bahwa setiap individu memiliki potensi luar biasa untuk berkembang jika diberi dukungan yang tepat. Jadi, itulah sekilas tentang Carl Rogers, seorang psikolog yang tidak hanya mengubah cara kita memahami terapi, tetapi juga cara kita melihat potensi manusia. Yuk, mari kita bahas tentang perbedaan antara ideal self dan real self, serta bagaimana ketidaksesuaian di antara keduanya bisa berdampak pada kehidupan kita. Sedikit mengingat, di awal tadi sudah dijelaskan pengertian tentang ideal self dan real self. Ideal self adalah gambaran diri yang kita cita-citakan. Siapa yang kita ingin jadi, seperti memiliki karir impian, hubungan yang sempurna, atau sifat-sifat yang menurut kita ideal, seperti selalu percaya diri atau sabar. Di sisi lain, real self adalah diri kita yang sesungguhnya, yaitu bagaimana kita melihat diri kita saat ini, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Ketidaksesuaian terjadi ketika ada jarak yang besar antara ideal self dan real self. Misalnya, jika Anda bercita-cita menjadi seorang yang sangat sukses dan selalu tenang menghadapi tekanan, ideal self, tetapi pada kenyataannya, Anda sering merasa tidak percaya diri atau cemas, real self. Ini bisa menyebabkan stres dan perasaan tidak cukup. Ketidaksesuaian ini dapat mempengaruhi kita dalam banyak cara. Contohnya, seseorang yang ingin menjadi orang tua sempurna, tetapi merasa sering gagal memenuhi harapan tersebut, mungkin akan merasa frustasi, rendah diri, atau cemas. Dalam situasi lain, seorang pelajar yang ingin selalu menjadi juara kelas, tetapi mendapat nilai di bawah harapan, bisa merasa tertekan dan kehilangan motivasi. Jadi ketidaksesuaian ini terus-menerus dirasakan. Bisa muncul dampak negatif pada kesehatan mental, seperti kecemasan, stres kronis, atau bahkan depresi. Kita mungkin mulai merasa tidak cukup baik atau sulit menerima diri kita apa adanya. Namun, penting untuk diingat bahwa memiliki perbedaan antara ideal self dan real self bukanlah hal yang buruk. Justru, itu bisa menjadi motivasi untuk berkembang. Tantangannya adalah bagaimana kita menerima diri kita sekarang sambil tetap berusaha menuju cita-cita dengan cara yang realistis dan sehat. Jadi, memahami hubungan antara ideal self dan real self sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pribadi dan penerimaan diri. Sekarang, mari kita bahas bagaimana mencapai harmoni antara ideal self dan real self yang sangat penting untuk kesehatan mental dan kebahagiaan kita. Pertama-tama, memahami bahwa tidak ada yang sempurna adalah langkah awal. Kita semua memiliki gambaran diri ideal, tetapi tidak semuanya bisa segera kita capai. Penerimaan diri adalah kuncinya. Ini berarti menerima diri kita padanya saat ini, termasuk kekurangan, kesalahan, dan emosi yang kita rasakan. Dengan menerima kenyataan diri, kita dapat mengurangi tekanan untuk selalu menjadi seseorang yang sempurna. Misalnya, jika Anda bercita-cita menjadi orang yang selalu percaya diri dan tenang, ideal self, tetapi kadang merasa gugup atau cemas, real self. Langkah pertama adalah menerima bahwa merasa cemas itu wajar. Dengan menerima emosi itu tanpa menghakimi diri sendiri, Anda mulai membangun harmoni antara ideal self dan real self. Disinilah peran terapis atau konselor menjadi sangat penting. Dalam pendekatan person-centered terapi yang dikembangkan Carl Rogers, terapis menciptakan lingkungan yang penuh empati, keaslian, dan penerimaan tanpa syarat. Artinya, Anda bisa berbagi pengalaman atau emosi Anda tanpa takut dihakimi. Dukungan ini membantu Anda lebih mudah menerima diri sendiri dan memahami bagaimana melangkah menuju cita-cita Anda dengan cara yang realistis dan sehat. Misalnya, seorang terapis atau konselor mungkin membantu Anda menyadari bahwa Anda sudah memiliki banyak kualitas positif, bahkan jika Anda merasa belum sempurna. Terapis akan bekerja sama dengan Anda untuk melihat kemajuan kecil yang Anda capai, sehingga Anda bisa menghargai diri sendiri lebih banyak. Harmoni antara ideal self dan real self tidak berarti Anda harus menyerah pada cita-cita Anda. Sebaliknya, ini tentang menghargai diri Anda di perjalanan menuju cita-cita tersebut, sambil tetap merawat kesehatan mental dan emosional Anda. Dengan penerimaan diri dan dukungan yang tepat, Anda dapat mengurangi jarak antara siapa Anda sekarang dan siapa yang Anda cita-citakan, sehingga merasa lebih damai dan puas dalam hidup. Sebagai kesimpulan,
Harmoni antara ideal self dan real self dimulai dari kesadaran diri, memahami siapa kita saat ini dan siapa yang kita cita-citakan. Penerimaan diri adalah kunci untuk menerima realitas tanpa menghakimi. Sementara hubungan yang mendukung seperti dengan konselor atau terapis membantu kita tumbuh dengan cara yang sehat. Cobalah untuk merenungkan apa yang menjadi ideal self Anda dan sejauh mana kita berbeda dengan real self Anda saat ini. Apa langkah kecil yang bisa Anda ambil untuk mendekatkan keduanya? Terima kasih telah menonton. Semoga ini membantu Anda memahami pentingnya kesadaran dan penerimaan diri dalam perjalanan menuju pertumbuhan pribadi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.